Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir pada mata kuliah Sistem Basis Data 2 ini, di mana tugasnya adalah membangun sistem dengan menggunakan Oracle Database dan mengimplementasikannya melalui kode program PHP. Nah, untuk studi kasus yang saya ambil adalah sistem manajemen toko kelontong. Untuk alasan kenapa saya mengambil studi kasus tersebut adalah untuk mengatasi masalah integritas data yang ada di toko kelontong dan serta untuk mengefisiensi penjualan hariannya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut langsung melihat pada sistem Oracle-nya dan implementasi yang sudah saya buat. Baik, di dalam sistem toko kelontong ini mempunyai 4 tabel utama. Tabel yang pertama adalah tabel barang, di mana kegunaannya adalah untuk menyimpan data-data barang yang tersedia di toko kelontong. Dengan primary key-nya adalah kode barang. Di tabel yang kedua adalah tabel pelanggan. Ia akan menyimpan data-data pelanggan baik yang member maupun non-member, dan primary key-nya adalah ID pelanggan. Di tabel yang ketiga adalah tabel transaksi, di mana tabel transaksi ini hanya akan menyimpan info umum seperti kayak siapa yang melakukan transaksi, kapan, dan total belanjaannya berapa. Di mana ia juga primary key-nya adalah ID transaksi dan memiliki foreign key ke ID pelanggan di tabel pelanggan. Lalu, di tabel yang keempat adalah tabel detail transaksi, di mana ia akan menyimpan detail seperti barangnya apa dan jumlah barangnya berapa. Ia juga memiliki primary key yaitu ID detail. Selain itu, ia juga memiliki foreign key, ID transaksi dan kode barang ke tabel transaksi dan tabel barang. Nah, untuk relasi yang digunakan di sini adalah one to many, di mana satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Setelah kita membuat 4 tabel itu, sekuensi ini digunakan untuk tabel pelanggan, tabel transaksi, dan tabel detail. Di mana setiap data baru akan memiliki ID yang unik. Baik, kita lanjut ke trigger, di mana saya mengimplementasikan trigger itu untuk mengupdate stok barang sebelum insert on detail transaksi, jadi di tabel transaksi. Jadi, trigger ini alurnya adalah pertama, ia akan mengambil stok saat ini terlebih dahulu. Lalu, ia akan memastikan stoknya mencukupi atau tidak. Di sini dengan menggunakan struktur kontrol if dan exception-nya. Nah, lalu jika memang mencukupi, ia akan mengurangi stoknya secara otomatis dan mencegah stoknya menjadi negatif. Namun, jika stoknya kurang, maka ia akan mengirimkan error, pemberitahuan error. Nah, di sini ada fungsi di mana saya implementasikan dengan menghitung diskon pelanggan. Nah, di sini diskon ditentukan berdasarkan status member atau non-member, lama bergabung sebagai pelanggan, dan total nilai belanjanya. Di sini juga ia menggunakan struktur kontrol cash, di mana function ini akan mengembalikan persentase diskon dan digunakan kembali oleh prosedur transaksi. Nah, lanjut, di fungsi prosedur ini, saya implementasikan untuk menyelesaikan transaksi dan finalisasi total. Untuk alur di dalam prosedur ini, pertama ia akan menghitung total belanjanya dari detail transaksi, lalu ia akan mengambil data pelanggan, lalu ia juga akan menghitung diskon menggunakan function. Setelah itu ia akan mengupdate total bayar dan status transaksi, lalu melakukan commit. Ada view untuk melihat laporan stok, laporan kondisi stok barang, di mana view ini akan mengklasifikasikan stok menjadi beberapa status. Seperti yang pertama adalah stok habis, lalu stok kritis, dan stok aman. Lalu di sini ada konsep transaksi, commit, rollback, dan save point. Ini contohnya jika pelanggan membatalkan salah satu item, sistem dapat melakukan rollback ke save point tertentu tanpa membatalkan seluruh transaksi. Lanjut di sini saya menggunakan user privilege, role-nya adalah role kasir, dan kasir ini bisa
melihat, menginsert, update, dan delete untuk tabel barang, pelanggan, transaksi, dan detail transaksi. Saya juga membuat user yaitu kasir utama dengan password kasir toko 123, lalu saya konekkan juga ke role kasir. Nah, di sini adalah manajemen basis data terdistribusi, database link, di mana ia digunakan sebagai simulasi koneksi ke database lain, misalnya database supplier. Di data warehouse ini ada tabel fakta dan dimensi sederhana. Dalam sistem ini menyediakan struktur sederhana data warehouse yang terdiri dari tabel dim barang, dimensi pelanggan, dan fakta penjualan. Struktur ini digunakan untuk analisis penjualan dan pengambilan keputusan di masa depan. Di sini saya juga sudah mengimplementasikannya ke dalam bentuk antarmuka pengguna, yaitu dengan menggunakan PHP, di mana pertama membuat file koneksinya terlebih dahulu, yaitu untuk menyambungkan Oracle dengan PHP ini dengan menggunakan OCI. Nah, setelah sudah dirasa sudah terkonek, saya juga ada membuat out.php di mana ya untuk autentikasi diri. Di sini tertuju ke location login.php, di mana pada proses login ini PHP akan langsung melakukan autentikasi ke database Oracle dengan menggunakan username dan password di dalam database. Di login ini saya menerapkan fungsi user privilege itu. Hasil, maka kita akan berpindah ke halaman index.php, di mana di halaman index.php ini akan langsung menampilkan modul 1, yaitu data, menambahkan data barang dan data pelanggan. Selain menambahkan data juga, di sini dapat mengupdate dan menghapus data pelanggan. Selain menambahkan data pelanggan, kita juga bisa menambahkan data barang di sini, di mana sama seperti halnya tadi, menggunakan insert into, lalu di commit setelah selesai. Untuk di sini juga bisa mengupdate barang dan menghapus barang. Ambil data terbaru untuk ditampilkan, yaitu untuk melihat riwayatnya dengan perintah select. Select setelah kita ingin ke modul kedua, di mana ada transaksi. Nah, ini adalah untuk melakukan transaksinya. Nah, lanjut di transaksi ini, tidak lupa juga, saya juga mengkoneksikan terlebih dahulu ke Oracle, dan di sini juga ada out.php, itu untuk memastikan bahwa user sudah berhasil login. Dan saya, mohon maaf sebelumnya saya lupa, di index juga sebetulnya ada require once out.php. Itu ya, itu. Nah, lanjut. Di sini ada proses transaksinya, di mana di dalam proses transaksi ini saya memanggil fungsi function, prosedur, juga trigger. Gimana itu trigger untuk otomatis mengurangi stok barang jika terjadi transaksi, lalu juga ada function itu untuk menghitung diskon pelanggan, lalu ada prosedur itu di mana ia akan memfinalisasi transaksi, menyelesaikan transaksi. Selain membuat transaksi, kita juga bisa mendelete transaksi, di mana ini di-delete pada saat di riwayat transaksi. Jadi, riwayat transaksi. Setelah dari transaksi itu, kita bisa ke modul ketiga, yaitu laporan.php, di mana laporan ini adalah laporan stok barangnya. Nah, logikanya ini mengambil data SQL menggunakan cache. Di query select kode barang, nama barang, stoknya juga. Kita juga ada laporan untuk data warehouse-nya. Jadi, perbedaannya laporan tadi, laporan stok barang dan laporan data warehouse ini, kalau di laporan data warehouse ini adalah laporan penjualannya. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya, kita bisa melihat langsung bagaimana aplikasi atau web itu berjalan.
Baik, sekian presentasi tugas akhir saya. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.